Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang buat Nabi lebih baper lagi apa teman-teman? Sampai turun atau sampai muncul satu fikih baru namanya fikih kunut nazilah. Itu kan gara-gara Nabi baper kan? Baper terhadap apa? Ada beberapa orang utusan Nabi, sahabat, hafiz Al-Quran yang dibantai sama musuh di Bi'rul Ma'unah namanya. Di sebuah sumur Ma'unah itu mereka tuh dibunuhin sama musuh, dikhianatin. Tadi katanya pengen belajar dakwah. Muhammad utus dong orang ke sini, kita pengen belajar Islam. Begitu diutus, di tengah jalan mereka malah dibantai. Dan mereka bukan para prajurit sehingga bisa ngelawan, para dai, para hafiz, para ulama yang bukan megang senjata, megangnya buku, mereka hafalnya Quran, dibantai di tengah jalan. Itu Nabi baper banget. Saking bapernya Nabi, for the first time Nabi melakukan kunut nazilah. Kita baper nggak tentang Palestina? Kalau kita mau niru Nabi nih, kita baper nggak tentang Suriah? Kita baper nggak tentang Irak? Kita baper nggak tentang Rohingya? Karena baper itulah yang disebut dengan baper fisabilillah, baper berpahala. Dan Allah suka baper kayak gitu. Karena kalau nggak baper kayak gitu, berarti udah nggak ada lagi innamal mu'minuna ikhwah, satu rasa di antara mukmin. Itu bapernya Nabi. Tragedi Bi'ru Maunah itu tragedi pembantaian terhadap para penghafal Quran yang jumlahnya cuma puluhan. Bukan ribuan, bukan ratusan ribu, puluhan. Itu aja Nabi itu doa, ya Allah hancurkanlah, doanya gitu. Kok doanya ekstrem banget sih, radikal banget sih, gak ada kasih sayang. Nabi itu simbol kasih sayang. Gak ada orang yang lebih lembut daripada Rasulullah. Gak ada yang lebih besar kasih sayangnya daripada Rasulullah. Gak ada yang lebih toleran daripada Rasulullah. Tapi orang yang kayak gini, doanya ya Allah hancurkanlah orang-orang yang berkhianat itu, dan binasakanlah mereka, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu salah satu redaksi dari kunut nazilah. Bukan cuma ngedoain korban, tapi ngedoain atas pelaku. Gak boleh ngedoain yang buruk-buruk, doain aja dapat hidayah. Nabi itu ngedoain, kenapa? Karena itu kejahatan kemanusiaan yang udah sangat luar biasa. Ngebunuh orang yang gak bersenjata kan kejahatan kemanusiaan ya. Kalau ngebunuh sama-sama senjata itu wajar. Nabi gak ngedoain mereka yang buruk-buruk, kayak misalnya perang Uhud. Tapi ngedoain gak? Ya Allah hancurkanlah nih orang-orang yang membunuh saudara saya Hamzah. Kan dalam perang Uhud itu yang meninggal justru paman Nabi, terus Mus'ab bin Umair yang pertama bawa Islam ke Madinah. Kenapa gak ada kunut nazilah di perang Uhud? Karena meninggalnya dalam perang, wajar. Sama-sama pegang senjata. Tapi begitu yang Bi'rul Maunah, yang jadi korban itu gak pegang senjata. Itu kejahatan kemanusiaan namanya. Kalau Hamas sama Israel bertempur, Hamas meninggal, itu wajar karena sama-sama pegang senjata. Tapi kalau anak kecil sampai hancur misalnya tubuhnya, emang mereka pegang senjata. Senjata apa yang mereka pegang? Paling juga senjata mainan. Kenapa mereka jadi korban? Berarti ini kan kejahatan kemanusiaan. Nabi itu kunut nazilah. Coba cek nanti di Google, doa kunut nazilah dari hadis Nabi, itu isinya tuh luar biasa. Makanya mudah-mudahan kita tahu, oh baper itu ternyata ada dalam Islam, tapi dalam kasus apa?